Maka kita bisa bayangkan, kalau seandainya seorang muslim menjadi penyebab tersebarnya penyakit, dia menjadi madarat, maka berapa banyak dosa yang dia tuai. Karena ingat, ketika diri kita menjadi madarat bagi orang lain, maka kita telah menzalimi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, salawat serta salam kepada Rasulullah di tengah wabah yang menyebar begitu dahsyat, di tengah cobaan yang begitu luar biasa ini. Hendaknya kita sebagai seorang muslim memperhatikan hal-hal yang harus diambil, yang Rasulullah SAW contohkan di dalam Islam, yang Rasulullah SAW berikan motivasi. Karena wabah di dalam Islam bukan hal yang perkara yang baru. Bahkan di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi wabah yang disebut dengan taun. Dan mereka, para sahabat Rasulullah SAW, mereka hidup dengan hidup yang terbaik. Mereka menghadapi dengan cara yang terbaik, yang Allah SWT berikan mereka anugerah ketenangan dalam menghadapi permasalahannya. Hal yang pertama bagi orang yang terkena, hendaklah mereka bersabar, kemudian memperbanyak doa serta melakukan amal soleh. Apa yang mereka dapatkan ketika mereka melakukan itu? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ummu Ala, dia mengatakan, adani Rasulullah SAW wa ana maridah. Rasulullah SAW menjengukku sedangkan aku dalam posisi sakit. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala abshiri ya Ummu Ala, wahai Ummu Ala, aku berikan kabar gembira kepada dirimu. Fa inni maridha al-muslim yudhibullahu bihi khatayahu kama tudhibun nar khabathad dahab wal fiddah. Kata Rasulullah SAW, karena sesungguhnya jika seorang muslim mereka sakit, maka Allah akan menghilangkan dosa-dosanya sebagaimana api mengikis karat dari emas dan perak. Dengan Allah bersihkan karena cobaan hidupnya. Maka jangan pernah pesimis bagi orang-orang yang terkena. Kemudian yang kedua, berusahalah untuk berdoa. Rasulullah juga berdoa, karena Rasulullah SAW yata'awad min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil adab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan berlindung kepada Allah dari bala yang berat, sebab-sebab kesengsaraan, takdir yang buruk, dan kegembiraan musuh. Ini yang Rasulullah lakukan dalam berdoa menghadapi permasalahan. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan amal-amal saleh? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, sani'ul ma'ruf taqi masari as-su' wal afati wal halaka. Kata Rasulullah SAW, perbuatan-perbuatan baik dapat menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk, berbagai penyakit serta bencana. Maka amal-amal soleh yang kita lakukan di tengah musibah memberikan kita solusi dalam setiap musibah kita. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, bagi orang-orang yang sehat, bagi orang-orang yang mereka tidak terkena penyakit ini, maka hendaknya mereka menjaga diri mereka, saling menjaga antar sesama manusia, dan jangan pernah menjadi penyebab orang lain terkena musibah ini. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Kalau kalian mendengar ada sebuah wabah di sebuah negeri, maka janganlah engkau masuk di dalamnya. Rasulullah memberikan contoh ikhtiar, memberikan solusi ikhtiar, jangan engkau dekati tempat itu. Kemudian yang di dalamnya, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha
fala takhruju firaran minhu. Ketika engkau berada di tempat tersebut, di tengah-tengah wabah, maka jangan keluar darinya. Kenapa? Jangan pernah memberikan madarat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada setiap hambanya bagaimana cara Allah memberikan pertolongan kepada hambanya. Ada sebuah syarat yang dia harus penuhi di sini. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, wallahu fi aunil abdi. Allah akan melindungi hambanya. Allah akan menolong hambanya. Maka nal abdu fi auni akhi, selama hambanya melindungi saudaranya. Maka kita bisa bayangkan, kalau seandainya seorang muslim menjadi penyebab tersebarnya penyakit, dia menjadi madarat, maka berapa banyak dosa yang dia tuai. Karena Allah akan memberikan perlindungan kepada hambanya ketika dia melindungi saudaranya dengan menjaga saudaranya. Dia menjaga dirinya dengan memakai masker, berusaha untuk menjaga supaya dirinya tidak terkena dengan ikhtiarnya, maka ini juga termasuk menjaga saudaranya. Dengan kita mengingatkan saudara kita, maka ini juga termasuk menjaga saudara kita. Efeknya apa? Allah akan memberikan kita perlindungannya. Kemudian juga Rasulullah SAW menasihati dalam hadisnya, la darar wa la dirar. Kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tidak boleh memberikan madarat tanpa disengaja ataupun disengaja. Maka orang-orang yang mereka menjadikan dirinya madarat bagi orang lain, maka mereka melanggar perkara ini. Apakah kemudian Allah akan menolong mereka? Jawabannya tidak. Karena ingat, ketika diri kita menjadi madarat bagi orang lain, maka kita telah menzalimi orang lain. Efeknya apa? Rasulullah SAW mengatakan tentang kezaliman sesama manusia. Kata Rasulullah, arafta manil muflis, engkau tahu siapa orang-orang yang akan bangkrut, siapa mereka yang bangkrut. Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhaman lahu wa la mata. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang-orang yang mereka tidak punya dirham dan tidak punya harta sama sekali. Rasulullah mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku, ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah. Mereka datang di hari kiamat dengan salat, dengan puasanya, dengan zakatnya. Mereka datang dengan berbagai banyak pahala. Wa ya'ti, akan tetapi dia datang qadsyata mahada, menghina fulan, wa qadhafa hada nudu fulan, wa daraba hada mukul fulan, wa safaqa dima hada, melahirkan darah fulan, wa akal malah hada, makan harta fulan. Maka ketika dia makan kezaliman tersebut, fayu'ta hada min hasanati, maka orang-orang tadi meminta keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diambil dari kebaikannya. Wa hada min hasanati. Kemudian datang orang lagi meminta pertanggungjawaban, diambil lagi dari kebaikannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa in faniyat hasanatu qabla ma yuqda alaih. Ketika kebaikannya sudah habis, sedangkan masih ada orang yang menuntut karena kezalimannya, ukhida min khatayahum faturihat. Kemudian diambil dari kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, kemudian diberikan sama orang yang zalim. Thumma turiha finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini efek dari kezaliman. Terkadang kezaliman bukan dengan kita, dengan mulut kita, tapi ketika kita menyebabkan orang mendapatkan madarat, itu juga termasuk kezaliman. Maka hati-hati ya ma'syarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan sampai kita menjadi penyebab kezaliman. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah, la yuridul mumrid
'alal musih. Janganlah pemilik onta yang sakit mencampurkan membawa onta itu kepada onta yang sehat. Kalau kita tidak merasakan sakit, namun ketika kita merasa kita akan menjadi penyebab orang sakit, maka jangan pernah kita lakukan itu. Berusahalah untuk tahan diri, karena ingat, ketika kita melindungi saudara kita, Allah akan melindungi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, jangan pernah, yang ketiga, jangan pernah memperkeruh kondisi. Jangan pernah menjadikan musibah semakin besar. Apa penyebab terjadinya musibah semakin besar? Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, Bazzar, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah mengatakan, ya ma'syarul muhajirin, wahai para muhajirin, kata Rasulullah, khamsun idza tulitum bihinna a'udzu billahi an tudrikuhun. 5 hal yang ketika kalian ditimpa perkara ini, aku memohon kepada Allah supaya engkau tidak mendapatinya. Apa itu? Salah satunya yang terjadi kepada kita sekarang. Kata Rasulullah SAW, lam tadharul fahisyah, tidak akan pernah muncul kejelekan atau kemaksiatan fi qaumin qad, di dalam sebuah kaum, hatta yu'linu biha, sampai tersebar, diumumkan, bahkan menjadi sebuah kebiasaan, bukan menjadi hal yang kemudian dijauhi. Seseorang merasakan kemaksiatan sebagai hal yang biasa, mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa fasha fihimut ta'un, kecuali Allah akan memberikan wabah, ta'un, wal auja, dan penyakit, allati lam takun madat fi aslafihim alladina madaw, penyakit, bahkan penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang orang-orang terdahulu belum pernah merasakan seperti sekarang ini. Kenapa? Karena tersebarnya kemaksiatan. Maka jaga diri kita dan keluarga kita untuk menjauhi perkara itu. Jangan pernah menganggap remeh kemaksiatan kalau kita tidak ingin memperkeruh kondisi dan semakin memperberat wabah yang terjadi. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita dan berharap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan Allah segera menyangkap penyakit tersebut. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari fitnah ini, dan mudah-mudahan Allah melindungi diri kita dan keluarga kita. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.